Saudara, setelah diidentifikasi jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono disemayamkan di rumah duka yang ada di kawasan Pluit, Jakarta. Keluarga Florencia menceritakan proses panjang sampai bisa menemukan korban. Serah terima jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan kepada pihak keluarga berlangsung penuh haru. Keluarga menyampaikan terima kasih kepada tim gabungan Basarnas yang sudah menemukan jenazah Florencia. Mereka sangat bersyukur Florencia yang dikenang sebagai sosok baik hati dan ceria sudah ditemukan. Jenazah Florencia pun disemayamkan di rumah duka Grand Heaven, Pluit, Jakarta Utara sebelum diterbangkan ke Tondano, Manado, Sulawesi Utara untuk dikebumikan Sabtu mendatang. Dia baru pindah 3 bulan belakangan di Indonesia Air Transport, tapi hampir setiap hari dia hubungin saya, dia cerita gimana dia happy-nya di sana, ketemu banyak orang-orang baik, dan aku lihat memang perubahannya itu sangat signifikan gitu, dan aku yakin adikku pergi dengan senang gitu, dengan happy. Jenazah pramugari Florencia adalah korban kedua yang ditemukan di hari keempat pencarian di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan membawa 10 awak dan penumpang. Total sudah 8 korban ditemukan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jenazah Deden Maulana, salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500, dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Desa Pasanggrahan, Garut, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Deden Maulana, di mana kedatangan jenazah didampingi sejumlah rekan sejawat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin ikut mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhir. Proses pemakaman Deden dilakukan dengan upacara kedinasan. Kepergian Deden meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Selama hidupnya, Deden dikenal sebagai sosok yang baik dan hangat. Proses evakuasi jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung terus dilanjutkan hingga Kamis malam. Meski hari mulai gelap dan visibilitas semakin terbatas, tim tetap melanjutkan proses evakuasi. Cuaca ekstrim berupa kabut dan angin kencang masih menjadi hambatan tim SAR gabungan. Namun dengan pencahayaan yang seadanya, tim SAR terus bergerak menuju posko. Badan SAR Nasional menyerahkan black box atau kotak hitam pesawat ATR 42500 ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyerahan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Black box atau kotak hitam yang berisi flight data recorder dan cockpit voice recorder ini diserahkan langsung Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i ke Suryanto Cahyono selaku Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kotak hitam pesawat ATR 42500 ini ditemukan oleh tim SAR gabungan di sekitar badan pesawat pada hari kelima operasi pencarian di Gunung Bulu Saraung. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian kecelakaan yang sama-sama kita harapkan ini. Pihak KNKT mengatakan di dalam black box terdapat cockpit voice recorder yang berfungsi merekam percakapan di dalam kokpit serta flight data recorder yang berfungsi